Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Untuk muatan bahasa Indonesia tentang menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Berikut kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari teks eksplanasi. Untuk kata tanya apa? Fungsi kata tanyanya adalah menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Untuk kata tanya di mana, fungsi kata tanya adalah menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Untuk kata tanya kapan, fungsi kata tanyanya adalah menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, misalnya jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Untuk kata tanya siapa, fungsi kata tanyanya adalah menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Kata tanya mengapa, fungsi kata tanyanya adalah menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Dan kata tanya bagaimana, fungsi kata tanyanya adalah menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Selanjutnya, muatan IPA tentang mengidentifikasi proses penyaluran energi listrik. Nah, pada pembelajaran 1 kita sudah mempelajari bagaimana cara energi listrik dihasilkan di PLTA. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui cara energi listrik tersebut dapat disalurkan hingga sampai ke masyarakat. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik. Besarnya jumlah energi listrik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan. Perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut beserta keterangannya. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Dan yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau trapo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Dan yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Namun, terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas di dalam pabrik, perkantoran, dan rumah-rumah. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam, seperti tersambar petir atau gempa bumi
yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan penyaluran listrik. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ketik nama kalian di kolom komentar bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini dan untuk absensi harian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you.